Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nuryanti. Saya dari kelompok 2 akan membawakan materi PKN tema konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari kata constituer dalam bahasa Prancis yang berarti pembentukan suatu negara. Konstitusi juga sebagai peraturan dasar awal negara sebagai pembentukan negara dan landasan dasar negara. Lanjutan, secara umum fungsi konstitusi adalah membatasi perilaku pemerintahan secara efektif, membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara, menentukan hubungan di antara lembaga negara. Selain itu, secara umum, konstitusi adalah memberikan batasan bagi penguasa negara dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara, berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat presentasikan dengan tema konstitusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Selanjutnya, dalam kasus bentuk negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam bentukan organisasi, konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Noviana. Saya akan menjelaskan mata kuliah PKN dengan tema konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada tahap ini, pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945. Periode yang kedua yaitu periode 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949. Di dalam periode 18 Agustus 1945 sampai 14 November 1945 yaitu bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bentuk kabinet presidensial. Dan periode yang kedua yaitu pada tanggal 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949 yang menghasilkan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan bentuk kabinet parlementer. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki sistematika, yaitu sistematika dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 bab dan 37 pasal.
Yang ketiga, penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1950 tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang salah satu isinya ingin kembali menggunakan 1945. Sejak saat itulah Indonesia kembali memakai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan kabinet sebagai berikut. Bentuk negara yaitu kesatuan, bentuk pemerintahan yaitu republik, dan bentuk kabinet yaitu presidensial. Sistematikanya adalah pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea. Yang kedua yaitu batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Dan yang terakhir, penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Ernawati, NIM 203210068, akan mempresentasikan tugas ilmu pendidikan kewarganegaraan. Pada pendidikan kewarganegaraan ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul konstitusi. Konstitusi ini terbagi menjadi 3 bab yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian konstitusi. Yang kedua, ada hakikat dan fungsi konstitusi. Dan yang ketiga adalah perubahan konstitusi di Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk, dan secara konstitusi dan secara istilah, konstitusi adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Bentuk atau jenis konstitusi ini ada 2, yaitu konstitusi secara tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Dan selanjutnya yaitu hakikat dan fungsi konstitusi. Hakikat konstitusi ada 3. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. 2.
ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Fundamental di sini dapat diartikan adalah suatu konstitusi yang memuat suatu peraturan pokok. Baik, selanjutnya adalah fungsi konstitusi secara umum. Nah, fungsi konstitusi ini dibagi menjadi dua, fungsi konstitusi secara umum dan fungsi konstitusi secara khusus. Saya akan menjelaskan fungsi konstitusi secara umum. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen, kemudian tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain, dan yang terakhir sumber hukum dasar yang tertinggi. Sedangkan fungsi konstitusi secara khusus itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional. Dalam fungsi konstitusi negara demokrasi konstitusional itu fungsi konstitusi UUD dalam demokrasi konstitusional membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang kedua, sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan. Yang ketiga, sebagai perwujudan dari hukum tertinggi atau supremasi hukum yang harus ditaati oleh rakyat dan penguasaannya. Kemudian fungsi konstitusi dalam negara komunis. Yang pertama, sebagai cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah masyarakat komunis. Yang kedua, sebagai pencatatan formal atau legal dari perjuangan yang telah dicapai. Dan selanjutnya adalah perubahan konstitusi di Indonesia. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikut adalah rangkaian amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan. Pertama, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Kedua, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan yang terakhir adalah amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Nah, pada amandemen tersebut dapat dilihat amandemen Undang-Undang Dasar 1900 yang pertama dalam sidang tahunan MPR tahun 1999 diterapkan terhadap 9 pasal dari total 37 pasal, yakni pasal 5, pasal 7,
pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Sedangkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua yang dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 meliputi 5 bab dan 25 pasal. Selanjutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, presiden, impeachment, keuangan negara, kekuasaan, kehakiman, dan lain-lain. Dan yang terakhir, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat yang dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002 menyempurnakan penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya, termasuk penghapusan atau penambahan pasal atau bab. Baik, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan dari materi konstitusi. Apabila ada salah dan kurangnya, saya memohon maaf. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.